Kita lanjutkan. Nah, ini masalah sketsa grafik dari G X, Y sama dengan akar 9 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, bentuk ini harus kita ubah. Bentuk apakah ini? Coba kita lihat. G, X, Y ini kita misalkan Z. Jadi Z adalah akar 9 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Supaya akar hilang dipangkat dua kan. Enak. Dipangkat dua kan kiri dan kanan. Jadi Z kuadrat sama dengan, kalau akar dipangkat dua hilang akarnya ya. 9 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Kemudian min X kuadrat Y kuadrat kita pindahkan semuanya ke kiri. Jadi apa? X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat adalah 9 atau 3 kuadrat. Ini apa nih? Tahukah Anda persamaan apakah ini? Persamaan? Persamaan? Iya. Bola. Dia jarinya 3. Nah, berarti sini ini adalah R kuadrat adalah 3. R-nya R besar ya. R kuadrat adalah 9. Maka R adalah akar 9. R sama dengan 3. Jadi cari 3 nih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini yang lebih kecil ya. 1, 2, 3. Nah, kita gambarkan sketsanya. Dibentuknya elip. Jadi kalau lingkaran itu terlihat jauh secara perspektif, kelihatannya bukan bulat, bukan lingkaran ya, elips, ya kan? Nah, ini tingginya 3, jadi 1, 2, 3. Ini min 3 plus 3. Ini 3, ini min 3 kan? Nah, kita gambarkan. Jadi bolanya setengah bola nih. Nah, di atas kalau tanya, ya ini mensketsa ya, bukan ngitung. Seperti ini, paham nggak? Halo? Untuk mensketsa. Nah, sekarang saya tunjuk lagi ada yang model lain lagi. Kalau ada Z sama dengan, ya, Z sama dengan 9 dikurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Kayak apa sih sketsa saya? Halo? Ini artinya kan Z sama dengan 9 dikurang, keluarkan ya. Keluarkan minnya. S kuadrat tambah Y kuadrat. Enak. Jadi Z adalah 9 dikurang R kuadrat. S kuadrat tambah Y kuadrat kan R kuadrat. Kalau di alas, kita gambarkan ya. Di alas Z-nya 0. Ya. Di alas atau di bidang XY atau bidang XOY. Itu Z sama dengan 0. Akibatnya ini berubah 0 sama dengan 9 kurang R kuadrat. Pindahkan plus R kuadrat adalah 9, maka R dia jari dari alasnya, lingkaran alasnya berapa? 3 kan? Kita gambarkan.
Ya jadi 3, berarti 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Oh. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Kalau kita lihat gambarnya, alasnya berbentuk sama gede ya. Jadi 1, 2, 3. Ini kita gambarkan berbentuk elip. Lingkaran itu pokoknya digambarkan bentuk elip. Nah, tinggi 9. Berarti sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chat nih. Tinggi banget. Ya. Jadi berbentuk apa nih? Tahu nggak bentuknya apa nih? Kon itu Nah juga ya. kon itu kerucut. Iya. Bukan, ini adalah paraboloida. Kalau bidang datar parabol, parabola. Tinggal sebutnya paraboloida gitu ya. Paraboloida. Jadi paraboloida. Mungkin bahasa Inggrisnya paraboloid. A-nya hilang kan. Paraboloid. Paraboloida. Ini 3, 3. Tinggi 9. Hati-hati ya. Terus kalau saya balik sekarang bentuknya lain lagi. Z-nya adalah apa ya? S kuadrat tambah ya, ini cara sketsanya ya. Kalau ada Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat dan diketahui Z juga sama dengan 9, X sama dengan 4 misalnya. Halo? Diketahui Z itu bidang lengkung ya. Bidang lengkung. Ya. X kuadrat tambah Y kuadrat, Z-nya 4. Apa yang terjadi? Kalau kita gambarkan. Ya, setinggi 4 betul. Ini selalu ini X, ini Y, ini Z. Setinggi 4 betul. 1, 2, 3, 4. Ini ya. Nah, ini kalau digabung dua ini jadi apa nih? Z sama dengan Z enggak? Halo? Berarti Z sama dengan Z. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 itu enggak? Ini artinya dipotongkan. Kalau dipotongkan lingkarannya yang di atas bukan di bawah ya. Ini gimana? Kalau model gini, coba anda lihat ya, tinggi Z-nya 4 di sini kan. Ini bidang. Seperti langit-langit nih. Tinggi ini misalnya 4 meter, berarti langit-langit ini adalah Z sama 4. Ya. Tapi yang ini parabol kan. Gabung. Waktu kita gabung ini Z dengan Z parabol sama Z bidang 4 dipotongkan menghasilkan persamaan apa? Lingkaran ya kan. Ya, atau tabung gitu ya. Berarti ini adalah R kuadrat ya. R kuadrat adalah 4, berarti R berapa? 2. Berarti dia dari sini 2. 1, 2. 1, 2. Nah, ini 1, 2 agak pendek ya.
Yang kita gambarkanlah sketsanya. Ini putus-putus ya. Karena enggak bentar, ini putus-putus. Jadi ini putus-putus, tidak di alas. Letaknya di 4 itu, ketinggian 4 itu yang lingkarannya nanti. Seperti gambarkan ini, apa sih namanya? Tabung. Seperti ini tabung nih, ini tabung ya. Lingkaran tuh naik ke atas kan tabung. Saya gambarkannya seperti tabung. Ini sama ini ya, apa elipsnya. Bentuk elips satunya lingkaran penuh nih. Nah, sebenarnya bentuk yang ini, yang saya kasih stabilo ya, bentuk ini seperti apa? Tahu nggak? Halo? Apa tuh? Berbentuk? Iya, ledakannya puncaknya di bawah, di O 0,0,0. Sedangkan atas ini Z4 tuh ini. Yang disebut Z4 tuh ini, yang kuning. Ini yang disebut Z sama dengan 4. Jelas? Jadi terbalik tadi kan. Tadi gambarnya kan gini. Tuh. Z0. Kalau Z0 kan di alas. Z0 di alas. Kalau ini Z4 kan di atas. Jadi lingkarannya itu ada di, atau ini adalah tabung itu, tabung. Dari alas bentuk lingkaran yang dinaikin ke atas. Tabung kan? Tapi bentuknya adalah kan adalah paraboloida. Ini paraboloida enggak? Puncaknya di bawah. Kalau ini tadi puncaknya di atas. Paraboloida ini juga paraboloida. Ya, dikata paraboloida. Bahasa Inggrisnya mungkin paraboloid, tidak ada A, ya, paraboloid. Sudah paham ya, cara gambar-gambar itu hati-hati bentuknya, lihat. Ya. Oke. Kalau Z sama dengan 0 itu di alas letaknya. Ini kan Z bukan 0. Karena kalau Anda kasih Z 0 berapa? Coba. Kalau Z sama dengan 0, 0 sama dengan S kuadrat tambah Y kuadrat. Berapa tuh? Ya jadinya 0. Titik kan. Berarti O-nya itu 0,0,0. Ya enggak? Puncaknya, jadi kalau ambil Z sama dengan 0, dimasukkan Z adalah S kuadrat tambah Y kuadrat, berarti 0 adalah S kuadrat tambah Y kuadrat. Ini apa ya? R ya kan? R kuadrat adalah 0. Maka R berapa? Akar 0 adalah 0. Ini berupa titik. Jadi di alas, di bidang, sering sebut bidang XY. Bidang XOY, itu di bidang kau ini. Tapi sering sebut bidang XY aja, itu jarinya 0. Berarti titik, berupa titik. Itu puncaknya lah di sana. Ya. Paham ya? Oke. Ada pertanyaan di sini dulu? Halo? Nah, ada lagi kita masuk derivatif parsial. Derivatif parsial itu turunan parsial. Bukan PD parsial ya, lain lagi. PD parsial itu Anda sudah dapat statement parsial ya? Terus 2 ya? Parsial. PD. Ini yang ada order. Iya ya. Ordinary differential equation. Ordinary differential equation itu ada persamaan diferensial order 1, order 2, order 3 gitu kan. Sekarang nggak order 1 ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada, kita teruskan. Baik. Ini sekarang. If the function x pangkat 3 ditambah x kuadrat y pangkat 3 min 2y kuadrat. Katanya find
carilah, temukanlah Fx dari 2,1 dan Fy dari 2,1. Halo. Berarti ini adalah turunan parsial. Turunan parsial itu derivatif parsial kan? Parsial derivatif. Turunan parsial itu do F per do X. Do F per do X pakai do. Ada kan? Ya. Do itu artinya diferensial sama. Cuma kalau dia dua variabel atau lebih, kita lambangnya ini. Jadi ini kita bagi dua ya. Ini kita bagi dua. Nah, kita salin ya. Fungsi X, Y adalah X pangkat 3 tambah X kuadrat Y pangkat 3 min 2Y kuadrat. Salin dua-dua sama tuh. Sama dengan X pangkat 3 tambah X kuadrat Y pangkat 3 kurang 2Y kuadrat. Nah, kalau kita cari Fx itu artinya do F per do X. Ya, itu lambangnya kayak delta gitu ya. Ya, nah. Do. Artinya sama, diferensial. Cuma kalau yang satu variabel D. ABCD, D. Tapi kalau dua variabel atau lebih, do. Jadi do F ini juga Fy, turunan parsial Fy adalah do F per do Y. Do F per do Y. Apa artinya Fx atau do F per do X adalah diturunkan terhadap apa? Terhadap X. Ini terhadap X saja. Lalu do Y per do Y terhadap Y saja. Halo? Jadi kalau diturunkan terhadap X saja yang diturunkan. Kalau ada pengali, ikut sebagai pengali. Kalau do F per do Y diturunkan terhadap Y saja. Kalau ada pengali, ikut aja. Ya. Jadi ini apa? Halo? X pangkat 3 turunkan berapa? 3 kali X pangkat 3,1. Ya, tambah. X, ya, X kuadrat turunkan 2X. Kan? Kali Y pangkat 3 konstanta pengali. Ikut tambah kurang 0. Kan itu bukan udah lupa. Ini bukan UV, bukan. Ini turunan parsial. Ya, Bukan fungsi implisit, bukan. Pak Anda ya? Kan X pangkat 2 kali Y pangkat 3. X pangkat 2 diturunkan 2X. Gini, selain dari X dianggap konstan. Berarti Y pangkat 3 adalah konstanta pengali. Dan min 2Y pangkat 2 adalah konstanta saja. Ini beda. Aduh, ini dua variabel, bukan satu variabel. Kalau satu variabel, iya. Yang model Anda tadi, kalau XY bentuknya UV. Itu implisit dalam bentuk UV. Ingat nggak? Halo? Karena fungsinya Ini yang agak ekstrim. Kita pakai ini. Ada kan? Agak ekstrim bukan yang kapsul satu lain. Agak ekstrim yang bentuknya diskriminan adalah, ada enggak? Diskriminan adalah Fx kali Fy dikurang campuran Fy kurung kuadrat. jadinya belum. Enggak kenal. Jadinya 2Y pangkat 2Y. Tahu sih gitu ya. Belum tepat deh. Tadi saya nggak bawa catatan. Ya udah. Oke, enggak apa. Ya. Nah, itu mungkin salah persepsi. Oke. Kalau do F do Y diturunkan yang kuning tuh ya, Y saja. Berarti X pangkat 3 konstan 0. Tambah S kuadrat konstanta pengali ya. S kuadrat adalah konstanta pengali dikali Y pangkat 3 adalah 3Y pangkat 2. Tidak ada Y asen sini. Tidak ada pakai Y asen nih. Min
Ah, ini 2 kali Y kuadrat turunan 2Y. Sehingga ini hasilnya berapa? Fx adalah 3x kuadrat ditambah 2xy pangkat 3. Ini Fy adalah 3x kuadrat Y pangkat 2. Halo? 3x kuadrat Y pangkat 2 dikurangi 4Y. Ini dapatnya. Kita buktiin ya. Kita pakai program. Coba. Sini enggak. Enggak, supaya Anda yakin. Saya nggak apa-apa. Anda bisa ragu ya. Gimana nih? Iya nih. Ini belum muncul. Angka kurus. Singkat juga boleh. Pak, pola cara kayak gini apa ya? Aku lupa. Ini cara apa? Bukan soal ini ya Pak, ini beda. Ini yang mode ini sama dengan 0 nih. Iya. Ya. Ini yang mode fungsi implisit yang fungsi implisit yang diselesaikan pakai sebetulnya ini yang pakai bisa juga Y aksen atau D per X adalah min atau F per dua cara. Sudah senang ya. Bentar. Oh, ini caranya kayak gimana? Bentar, kita tunjuk dulu kebenarannya dengan software. Kita coba ya. Mana ya? Ya. Ada ya. Ini software matrix. Nah, saya sudah siapkan. Kalau lama. Nah, ini. Simbol lab ya, simbol lab, simbol laboratori ya. Software. Kita masuk ke coba. Penasaran kan? Mungkin Anda juga penasaran. Coba, benar enggak? Dia adalah bentuk turunan parsial ya. Ini. Lupa ya. Kan ini order operation semua betul function. Ini kalkulus, ini masuk Evan kalkulus berarti ya. Derivatif application, derivatif. Nah, bentuknya implisit ya, kita coba mana. Tapi kita cari do F do I ya. Itu bukan yang sebelahnya D per DX. Hah? Sebelahnya D per DX. Ini. Iya. Do, oh ya nih. Betul. Kita masuk fungsi ya. Fungsinya tadi X pangkat 3. Jadi banyak banget Pak. Banyak banget. Mencet 3 kali. Apa? Oh, sepencet saya.
dx, d2x, 2x lagi. Nah, hilang Itu deh. harus dilihat juga, Pak. Yang kiri. Itu di PDX. Hah? Dilihat lagi di PDX, bukan do. Salah ya, salah. Ini dia kan? Iya. Oke. Dari X pangkat 3. Pangkat 3. Dalam. Pangkat 3. Jadi dalam bukan. Di dalamnya. Terus ditambah X kuadrat. Sama dengan. Tambah X pangkat 2. Terus kali Y. Y pangkat 3. Salah. Oke. Oke, kok hilang? Hah? La ilah. Ada I. X pangkat 3. Ya, X pangkat 3 ditambah X kuadrat. Y. Y pangkat 3 dikurang 2Y kuadrat ya. Dikurang 2Y pangkat 2. 3. Hah? Ya, pangkat 2. Pangkat 2. Coba kita lihat ya. Yuk. Hasilnya apa? Benar. Itu. Iya. Lihat, hasilnya betul nggak? 3S kuadrat tambah 2Y pangkat 3 tadi. Iya. Nih. 3S kuadrat. Anda yakin? Nah, sekarang kita coba ganti ya untuk Y. Kita coba. Sama, tapi ini per 2Y. Terus di atas ini ganti. Ganti Y. Nah, dengan Y, hasilnya apa? Kok nggak keluar? Lagi loading sih. Nah, ya. Benar nggak dapatnya 3S kuadrat Y kuadrat kurang 4Y? Iya. 3S kuadrat Y kuadrat. Anda selalu yakin, Mr. Mr. Jason. Do you understand? Ya, ini namanya turunan parsial. Beda dengan integral parsial, beda ya. Nah, yang Anda masukkan itu adalah model apa namanya? Jadi ya, supaya Anda tidak bingung, kita coba. Yang ini berbeda, yang ini yang modelnya seperti persamaan lingkaran atau persamaan apa ya? X kuadrat ditambah Y kuadrat, itu kan modelnya kan? Min 4X min 6Y tambah 5 sama dengan 0. Ini kan bentuk implisit nih. Ya kan? Nah, ada pakai turunan parsial juga do nanti ya. Misalnya nanti. Jadi ini diferensialkan terhadap X. Apa yang terjadi? X kuadrat turunkan berapa? 2X. Y kuadrat turunkan berapa? 2Y kali Y. 2Y pangkat 2 per 1 kali Y aksen. Ini implisit yang biasa. Bukan turunan parsial, bukan. Ya. Min 4X turunannya 1, 6 Y turunan Y aksen. Betul nggak? 5 turunan 0. Nah, kemudian yang ada Y aksen, saya gabung. Berarti ini 2Y kali Y aksen. Kurang 6Y aksen. Ya, nah. Kurang 6Y aksen. Ini sama dengan
2x pindahkan min 2x, min 4 pindahkan tambah 4 enggak? Halo? Y-aksennya kita keluarkan ya. Y-aksennya kita faktorkan. Jadi 2Y kurang 6 kali Y-aksen. Sama dengan min 2x tambah 4. Terus berapa Y-aksen? Y-aksen adalah min 2x tambah 4 per 2Y min 6. Kecil ya, bagi 2. Ini bagi 2, min X tambah 2. Ini bagi 2, Y kurang 3. Kenapa ini kan? Y aksen ini adalah DY per DX. Nah, ini sebenarnya sama dengan kita umpamakan fungsinya ini dari apa? F ya, F sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat berapa tadi? Min 4X min 6Y tambah 5. Ini pakai tunang parsial nih. Ini seperti yang tadi saya terangkan nih. Apa? Do F per do X. Ini yang FX. Jelas nggak? Jadi ini turunkan seperti tadi. X kuadrat turunkan 2X. Y kuadrat turunkan 2. Oh sorry. Ini ada X. Berarti 0 ya. Ini 0. 4X turunkan 1. Ini turun. Ah, ini turunkan 0, 0. Ya nak? Kan tak ada X. Hasilnya apa nih? Jadi 2X min 4. Terus ini, nah satu lagi, misalnya lagi fungsi F, Y, ini yang diturunkan X-nya, betul enggak? Nah, sekarang X, Y sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X kurang 6Y tambah 5. Ini diturunkan terhadap do F per do Y. Hasilnya apa? Yang diturunkan terhadap Y. Berarti ini 0, ini 2Y, ini turun 0, 6 kali 1 ya enggak? Tambah 0. Hasilnya 2Y kurang 6. Sehingga DY per DX itu adalah min, ada minnya. Do F per apa, do F per apa, coba. Ada min, dalam rumus itu emang udah ada min. Ya. Ini sebetulnya berasal dari total diferensial itu. Yang atas pakai DU. Nah, kalau ini X ini saya lupa ini DY. Ini yang DY ya. Ini DX. Ini DY. Coba. Jadi hasilnya berapa sini? Min 2X tambah 4 ya. Mana min 2X tambah 4? Do F per do X. Betul. Min dari nah, apa di atas di X di bawah. Tunggu dulu, bentar kita lihat. Hasilnya ini ada 2X kurang 4 per 2Y kurang 6. Coba. Bagi 2 jadi berapa? X min 2 per Y min 3. Ini, tadi hasilnya apa? Nah, ini kali min ya. Nah, di atas kali min. Jadinya apa kalau yang di atas kali min? Ini hasilnya min X tambah 2 kan? Per Y min 3. Betul nggak? Sama nggak? Nah, datang rumus ini dari mana? Yang ada tadi ini. Yang ini. Nah, itu dapat. Setahu kan biasanya kalau kita Total diferensial. Iya, biasanya kita kalau cari misalkan lihat Y gitu kan. Kita cari Y per dt kan. Kalau X itu kita kalau itu di X per dt. Kalau di Y per dt itu kan sedangkan jadinya di Y per dt per dx per dt nggak sih? Oh, itu yang apa? Itu turunan biasa. Itu persamaan parameter. Beda. Beda. Itu pakai T, fungsi T. Fungsi T, Y fungsi T yang lain. Ini pakai fungsi apa ini? Ini enggak ada, ini X Y biasa. Itu apa F? Ini kita misalkan ini fungsi X-nya nih. Soal itu tadi kan sama, soal aslinya kan sama dengan 0 nih, yang sini. Asli ini ada fungsi implisit. Ya, fungsi implisit
yang campur-campur itu saya bilang kan. Ngerti ya? Nah, cuma rumus ini tahu nggak tentang di mana? Pertama kan kita cari yang X dulu, from X. Turunan parsial. Ya. Turunan parsial sebenarnya ini ada D per dx sama dengan waktu itu saya ngajar yang sekarang kampus 3 NTN Industri di Kemanggisan di apa kampus Jadan. Saya ada pakai ini ya. Oke. Sehingga tuh kalau ini X dulu di sini, Y terbalik ya. Ya, saya terbalik. Gini, kalau Anda cari ini, do F per do X ini, jadi sama ini ya. Ini fungsi dua variabel, ya, adalah X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X kurang 6Y tambah 5, ya nak? Di sini, ini Z atau F sama ya ini. Berarti sama, cari ini tetap sama ini. Do F per do X-nya tetap sama. Cuma untuk mendapatkan rumusan ini, itu masalahnya. Rumusan ini yang ya, kita pakai namanya total diferensial. Ya, total diferensial. Anda masih ingat nggak total diferensial? Diferensial, yaitu disebut juga diferensial lengkap. Ya, total diferensial, pakai bahasa Inggris ini. Diferensial. Atau namanya diferensial lengkap. Turunan parsialnya sini adalah do F per do X. Udah sini ada do F per do Y. Ini. Sini adalah D. Halo. Ini kali DX. Ini kali DY. Ini sama dengan 0. Ini ada sebut DF. DF atau DZ gitu. Nah, yang tampil ini ya yang belakangnya. Dulu negatif jadi. Nah, satu dipindahkan maka negatif kan? Ya. Jadi ini do F per do Y kali DY sama dengan min. Min ini kan do F per do X kali DX. Nah, ini yang ini kemper ini. Maka DY per DX adalah negatif. Nah, gitu kan? Negatif dari yang ini kan? Do F per do X per do F per do Y. Inilah asal usulnya. Sudah jelas ya? Ya. Nah, supaya tahu aja. Jadi hati-hati ini ada dua cara penyelesaian tadi itu, tapi satu menggunakan cara biasa 1 lagi menggunakan turunan parsial. Jadi yang do F atau X itu Fx, do F atau Y Fy. Okay. Nah, dari turunan parsial ini ada turunan keduanya yang sebut itu kan. Jadi kalau ada, jadi apa? Fx adalah do F per do X, kemudian Fy adalah do F per do Y, kemudian turunan keduanya apa? Fx apa? Halo? Fx artinya do F per do X diturunkan lagi terhadap yang sama, terhadap X. Nah. Sehingga hasilnya do kali do, ini X ya. Do kali do kuadrat, F per do X kali do X kuadrat 2. Ya. Itu juga Fy. Fy adalah do F per do Y diturunkan lagi terhadap Y. Sehingga artinya do kuadrat F per do Y kuadrat. Nah, campurannya Fxy artinya itu sama dengan apa? Do F per do X
diturunkan terhadap Y, belakang Y kan. Sehingga terjadi do kuadrat F per do Y do X. Oke ya, ini sama aja nih. Def YX juga sama. Do F per do Y diturunkan terhadap campurannya terhadap X. Hasilnya do kuadrat F per do Y, do X do Y. Nah ini harganya sama nih. Ini sama ya. XY sama YX itu sama. Sehingga diskriminan, ini diskriminan untuk multifunction ya. Ini fungsi apa? Bukan tunggal. Itu adalah lambangnya ada yang pakai D besar, ada agak yang pakai segitiga. Itu sama dengan apa? FXX dikali FYY dikurang, dan campurnya sama. Contohnya FXY kali FYX. Karena sama FXY pangkat 2. Sebetulnya ini FXY kali FYX. Itu nilainya sama, karena sama di pangkat 2. Ya kan? Ini harus besar dari 0. Harus besar dari 0. Kalau kecil dari 0 atau sama dengan 0, tidak ada nilai ekstrim. Berarti ini ada nilai ekstrim. Ada harga ekstrim. Ini belum pada Pak ya? Belum. Oke. Nah, kemudian bagaimana sudah tahu jenis maksimum minimumnya? Nah, tinggal lihat. Pertama, diskriminannya harus positif, dulu kan? Kemudian FX-nya cukup FX, nggak usah FYY. Lalu dulu Profesor Dali ini adanya FX ini adalah R, FYY ini T, FXY ini adalah S campur S. Jadi rumus diskriminan adalah Pak RT kurang S campur kuadrat. Sehingga ini jembatan keledainya boy. Jembatan keledainya untuk mengingatkan Pak RT kurang S campur kuadrat. RT X FYY dikurang S campurnya FY kan. FY atau YX semua. Nah, dilihat ini. Kalau ini positif, kalau ini negatif, ya negatif, ingat dulu, kalau turunan keduanya negatif, dia mencapai maksimum. Yang Anda belajar itu. Kalau A-nya sama kak A-nya negatif mencapai maksimum, puncak gunung. Maka ini maksimum di titik kritis X, Y. Ya. Nah, satu lagi, sebenarnya harus positif, kemudian FX-nya positif. Bedanya ini satu positif, satu negatif. Nah, kalau dia negatif, maka ini minimum. Ya. Puncak lembah. Minimum di titik kritisnya X, Y. Sudah jelas ya? Agak ekstrimnya tinggal masukkan Z nih. Z atau fungsi X, Y. Paham? Ini kita contoh. Ayo, saya buat ya. Saya kasih contoh ya. Jadi fungsi X, Y adalah X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X kurang 4Y tambah 1, gitu kan? Kemudian ditanya apa? Jenis ekstrimnya dan harga ekstrimnya. Oke. Nah, langkah pertama selalu itu ini kita bagi 2 ya. Jadi selalu kita pakai turunan parsial fungsi X, Y kita salin X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X dikurang 4Y tambah 1. Sama enggak? Fungsi X, Y. Mengapa kita buat demikian? Supaya kelihatan jalannya. Ya. Nah, ini yang kita cari sini adalah FX. FY. Apa FX? Do F per do X. Apa FY? Do F per do Y.
Kalau tak ada X, lingkari X-nya saja. Kalau tak ada Y, lingkari Y saja. Itu cara. Ya. Sehingga ini jadi berapa? X kuadrat turunkan 2X, Y kuadrat konstan 0, 2X turunkan 1, min 4Y 0, 1, 0. Jadi hasilnya berapa nih? 2X kurang 2. Ya. Di sini X kuadrat turunkan 0, Y kuadrat turunkan 2Y, 2X konstan 0, enak. 4Y, 4 kali 1, 1 turunkan 0. Hasilnya adalah 2Y min 4, betul. Nah, ada syaratnya. Titik ekstrim. Syarat titik ekstrim. Ini yang maksimum minimum juga ya. Syarat titik kritis. Amalannya. Titik kritis atau titik ekstrim. Ya, titik kritis atau titik ekstrim. Kalau itu yang dulu kan apa ya sama ya. Turun parsialnya berarti fx atau do f per do x-nya sama dengan 0. Satu lagi fy adalah do f per do y-nya sama dengan 0. Kalau tunggal kan dy pada x sama dengan 0. Benar enggak? Kalau tunggal kan y aksen kan. Y aksen itu kan dy pada x. Kalau ini do f per do x 0, do f per do y 0. Ada dua kan. Karena turun parsialnya ada dua, dua-duanya 0. Nangkap enggak? Sebentar. Kita terangkan yang ini. Yang di kalkulus 1, ini ketahuan enggak? Di kalkulus 1, Anda belajar kan syarat ekstrim apa? Kalau Y adalah fungsi X, satu variabel ya. Syarat ekstrim, baik maksimum atau minimum, apa? Y aksen sama dengan 0. Atau di aksen itu adalah dy per dx. Nah, terus kalau bentuknya, ya, kalau bentuknya adalah fungsi dua variabel, Y adalah fungsi dua variabel, berarti ini ada ada secara ekstrim. Di sini ada dua kan turunannya. Do F per do X, satu lagi apa? Do F per do Y, betul nggak? Turunan parsial itu namanya. Di secara ekstrim adalah apa? Itu sebetulnya sama yang terakhir juga. Yaitu apa? Karena ada dua, apa tadi? Do F per do X sama dengan 0 dan do F per do Y juga sama dengan 0. Nah, do F per do Y ini yang Fx kan. Fx ini adalah Fy. Kan jelas ya? Oke. Turun keduanya lihat maksimum dan minimum, kan? Nah, ini sudah dapat ini. Sekarang tadi nih, Fx berapa? Fx turunkan lagi nih. Ada X-nya nggak sini? Ada. Ada Y-nya sini? Ada, ya kan? Berarti ini do Fx diturunkan 2 kali 1 min 2, 0 kan? Hasilnya 2. Fy, ada nggak Y-nya? Ada. 2 kali 1 kurang 4. 4 turunkan 0 ya. Jadi hasilnya 2. Sama ya. Kemudian campuran. Nah, kalau tadi tahu Fx-nya adalah 2x min 2. Ini saya salin ya. Berapa Fxy-nya? Ada nggak Y sini? Tidak. Nggak ada. 0. Nah, kalau 0, baru Anda cari diskriminan. Kalau tunggu dulu ya. Kalau ini diketahui langsung nilainya itu ya. Apa tadi? Fx, Fy atau RT, S campur. Kalau misalnya dalam variabel gimana? Kalau dalam variabel ini sebaiknya jangan langsung diskriminan. Carilah syarat titik kritis. Syarat titik kritis atau titik ekstrim apa? Titik kritis atau titik ekstrim. Ekstrim. Apa? Turunan kan Fx atau do F per do X-nya
sama dengan 0. Satu lagi, FY atau do F per do Y-nya sama dengan 0. Nah, berapa tadi? Do F per do X-nya 2X min 2 sama 2X min 4 ya. 2X min 2 sama dengan 0. Ini 2X min 4 sama dengan 0 ya. Berarti ini 2X sama dengan 2. X adalah 1. 2 bagi 2. 2X adalah 4. Berarti X adalah 4 bagi 2. 2. Berarti titik kritis apa? Titik kritis atau titik ekstrim. Kritis belum tahu, maksimum belum tahu. Berarti 1,2. Sudah jelas Mas ini? Halo. Ini nilai ekstrim harus tahu juga ya. Nah, kemudian baru kita lihat sini. Baru cari apakah dia punya nilai ekstrim atau agak ekstrim. Carilah diskriminannya. Yaitu apa? Fxx kali Fy dikurang campuran Fy atau Yx sama tuh pangkat 2. Kita masukkan sini. Diskriminan adalah apa? Jadi berapa tadi? Fx-nya 2, Fy 2, campurannya 0. Berarti sini 2 kali 2 dikurang 0 kuadrat. Hasilnya berapa? 4 kurang 0. 4 itu positif. Berarti ada. Berarti ada harga ekstrim. Kalau dia kecilin 0 atau sama 0 tidak ada. Tidak usah jawab dari ekstrim. Sudah paham maksudnya? Halo. Ya. Ah, belum selesai ini. Sudah dapat ini, ada baru kita cari sini. Tadi apa? Diskriminan apa? Sama dengan 4 besar dari 0. Fx-nya berapa? 2 ya. Besar dari 0. Kalau besar dari 0 mencapai minimum enggak? Apabila tundung keduanya positif mencapai minimum. Negatif maksimum. Ingat enggak tuh? Loh. Paham enggak? Kalau parabola Y dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, A-nya positif mencapai minimum enggak? Puncaknya di bawah. Duma. Mana tadi? Ini ini ya, oke. Nah, ini kalau ini ya, yang ini sama ya. Kalau turunan keduanya negatif, dia mencapai maksimum. Kalau turunan keduanya positif, dia mencapai minimum. Nah, kalau yang tadi itu turunan kedua Pak, FEX lah. Halo. Ini ngerti enggak nih? Ini kan sudah pelajari dulu kan. Nah, sekarang ini sayang enggak ketemu saya di kampus 2 ya nih. Biasanya saya kebaikannya dulu di kampus 23, di 1 enggak ya. Kali ini BI mulai BI itu 1 lagi. Oke, jadi ini ternyata ini positif. Kalau positif ini adalah minimum di titik kritisnya berapa tadi? 1,2, betul enggak? Titik kritisnya berapa tadi? 1,2 ya. Titik kritisnya 1,2 ya. Nah, baru jawab. Jadi nilai harga ekstrimnya berapa? Harga minimumnya. Karena ini sudah tahu jenisnya minimum, sini harga minimum adalah sama dengan fungsi X-nya sendiri. Nah. Yang nilainya berapa deh? X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2X dikurang 2Y dikurang 2Y tambah 1 ya. Halo? Kurang 2Y tambah 1 kan tadi? Ditambah 1 betul. Nah, baru masuk sini berapa harga minimumnya? Itu kan Y, ini kan X kuadrat 1 kuadrat ditambah Y-nya 2 kuadrat dan 2 kali 1 min ini 4 ya, sorry. Ini 4 ya. Halo? Ini 4 dari Y-nya 2 tambah 1. Jadi hasilnya berapa? Jadi 1 tambah 4 kurang 2 kurang 8. Tambah 1, ya. 5. 5 tambah 1 berapa?
6. 6 dikurang 10. Min 4 ya? Hah? Z plusnya dijumlahkan, yang minus dijumlahkan. Udah ngerti kan? Ini agak minimumnya. Ya. Berarti agak fungsi X, Y-nya itu minimum. Nggak tahu ya, ini yang model diskriminan itu mirip dengan apa ya? Ya, seperti yang turunan kedua. Itu pasti satu variabel kan? F double ascending tapi polinom. Ya, nah. Yang F double ascending itu kan polinom. Misalnya fungsi X adalah, bukan X kan, fungsi X adalah sama dengan X pangkat 3 kurang 4X tambah 5. Tidak ada Y-nya. Itu kalkulus 1. SMA sama tuh, stasioner kan. Saya stasioner, saya ekstrim. Sudah tahu ya beda-bedanya. Jadi yang saya agak ekstrim ini kan macam-macam. Ada yang single variable, ini plural, apa multi variable itu yang pakai ini. Ya. Jadi kalau setiap kali kita ini langsung pakai paralel bisa? Bisa. Yang tadi itu. Kalau lama ini berlaku untuk fungsi apapun itu. Enggak, ini yang dua variabel berlakunya itu. Kalau fxy. Ya. Ya. Apapun itu selama itu fxy, plug pakai ini bisa. Mau cari apa ini? Ini mau cari apa dulu? Yasan. Ya, Yasan lah. Yasan yang tadi itu min do F per do apa tadi? Y per do F per do X. Yang tadi. Yang saya butuh pakai total diferensial mana tadi? Ini. Ah, ini. Ya kan? Do Y-nya di bawah, do X-nya di atas. Do F per do X. Ada min. Min itu akibat pindahan kan? Pindah tempat berupa tanda. Ini sebut total diferensial. Mungkin di apa PPT yang ada di teknik industri yang saya ngajar itu mereka sebutnya chain rule atau rantai. Rantai ini kan do X, dx, do Y. Ini ada rantainya. Mereka sebut juga chain rule. Ya, sebutnya chain rule. Chain, rantai, rule, aturan. Ya, tapi chain rule beda ini, beda. Ini kan ada yang modelnya bermacam-macam lagi modelnya kan kalau kita lihat. Jadi ada yang modelnya fungsi X, Y adalah yang begini. Z pakai Z. Z juga bisa. Z adalah fungsi dua variabel. Ya. Maka total diferensialnya kalau ini tunggal gini, terusnya tadi dz adalah karena nih ya dz adalah turunan parsialnya apa? Do F per do X, ini do F per do Y. Ada dua kan? Ini kali dx, ini kali dy. Ya ini kan sendro. Sendronya ke sini. Ini yang dua variabel ya, beda sama yang ya lain. Nah, ada lagi kasus yang lain. Ini kasus yang pertama. Yang kedua, ada kasusnya Z adalah fungsi dua variabel. Berarti di sini ada dua turunan parsial enggak? Do Z per do X dan do Z per do Y, betul enggak? Terus di sini ada lagi diketahui X itu fungsi T, fungsi GT, nggak boleh sama F nih. GT dan Y-nya adalah HT. Nah, ini satu variabel. Satu variabel pakai D ya. Turunan X terhadap T apa? dx per dt. Turunan Y terhadap T adalah dy per dt. Nah, sebetulnya ambil dari sini. Anda lihat nih, tersalin ya. dz sama dengan do F per do X kali dx ditambah do F per do Y kali dy.
Nah, coba perhatikan. Z ini kita turunkan terhadap fungsi T. Nah. Z itu diturunkan terhadap fungsi T. Satu variabel kan? Maka sini dz per dt. Karena ini per dt, semuanya per dt sini. dx per dt, dy per dt. Ya, ini adalah menjadi bentuk, halo? Total diferensialnya itu. Paham? Ya, kok. Ini. Itu. Ya, ini dasarnya kan ini tadi ya. Terus karena ini z diturunkan terhadap t, karena z diturunkan terhadap t, maka ini dz per dt. Ya. Maka sini ada per dt per dt. Semua per dt. Paham nggak? Halo? Nah, ada yang dua variabel G. Fungsi X-nya, fungsi G, T, S, dan H-nya juga T, S. Nah, kalau dua variabel pakai do kan? Di sini, yang ketiga, kasus ketiga. Kasus ketiga, Z diketahui fungsi dua variabel, berarti dia mempunyai apa? Dua turunan parsial. Turunan parsialnya apa? Do Z per do X, satu lagi apa? Do Z per do Y. Oke, kemudian X fungsi dari dua variabel T dan S. Y juga fungsi dua variabel. Berarti mereka juga mempunyai dua variabel nanti. Turunan X terhadap T, do, pakai do ya. Pakai do. Jadi do X per do T, ada dua sih ya. Do X per do S. Enggak, ada dua kan. Ini juga turunan Y terhadap T, do Y per do T, satu G, do Y per do S. Karena semua pakai do, sama ini tanya nih. Turunan parsial Z diturunkan terhadap siapa? T dan S. Ada dua kan? Karena T dan S, berarti ada dua sini. Ya, jadi ini ada dua. Berarti sini satu saya tadi apa? Do Z itu DZ jadi do Z ya. Do Z sama dengan do Z per do X. Ini do Z per do Y. Di sini dikali apa? Bukan dx karena dua variabel do X juga. Do Y ini jelas nampak nih parsialnya. Tenang. Halo? Nah, pertama tak dapat T kan? Karena per T ya, terhadap T dan S ada dua berarti. Berarti ini per kesimpulan lain ya. Per apa nih? Di sini per do T, di sini per do T per do T. Nah, itu kan yang tadi untuk yang satu lagi terhadap ya do Z itu adalah do Z per do X. Ini tuan pasien do Z per do Y, ini kali do X, di sini kali do Y, ini rantainya. Ya, ini rantainya. Do E do X, do Y do Y. Maka disebut chain rule. Nah, terhadap apa? Selain T satu lagi apa? S. Karena ini terhadap S, ya, karena terhadap S ini per do S, per do S, per do S. Jadi ada dua rumus. Karena dua variabel kan. Terhadap X dan T, Y-nya, X dan Y-nya, T, S. T dan S. Berarti ada do Z per do T dan do Z per do S. Sudah jelas? Mereka sebutnya chain rule. Karena rantai kan Pak. Tapi saya pertama kali kenal ini bukan chain rule-nya, tapi adalah total diferensial. Yang ngajar itu waktu itu Profesor Dr. Daniel Handali. Adalah beliau guru besar ITB matematik, ngajar di BINUS tahun 1983. September 83, tapi beliau meninggal tahun 2013 atau sekitar itu tengah. Paham sih? Ada yang kurang paham? Miss? Bolehlah. Ya harus ngerti apa maksudnya? Jadi kalau ini tadi yang ini kan ini dua variabel. Kalau ini satu variabel
Z diturunkan satu variabel, Z per saya ada T per dt tadi. Tapi karena ini dua variabel, ada dua. Z diturunkan terhadap T, itu Z per T, itu Z diturunkan terhadap F, itu Z per S. Nah, jadi dasarnya itu dengan tuh, harusnya DZ, DZ, Z per X kali DX, harusnya ini karena dua variabel itu, tambah Z per X, DY kali DY harusnya kan. Karena dua variabel nih, semua D ini itu semua. Ini sih dua variabel. Kalau satu variabel ini harusnya bukan dx, ini tidak dy. Maka sini menjadi dz per dt dari x satu variabel. Yang sebelum coba ada yang sebelum. Yang satu variabel. Tuh, yang satu variabel coba lihat. Nah, yang satu variabel ini kan saya tadi turunan z terhadap satu variabel, berarti dz per dt. Bisa jadi dx dy. Karena ini per dt per dt per dt. Maka tidak. Aduh. Ini tesnya kan dari kartu satu. Itu desain. Ya, sudah paham ya. Untuk tahu ini yang kalau di kalkulus 3 di apa yang di regular dan industri, terus saya ngajar satu kelas nama kelas LB kelas 1. Nah, di sana tuh yang disebut chain rule, bukan total diferensial. Tapi dulu saya kenal dari profesor itu namanya bukan chain rule, dulu total diferensial atau diferensial lengkap. Ya. Oke. Masih ada waktu, kita lihat lagi apa lagi. Nah, ya udah jelas ya. Ini ada if jika fungsi f, y adalah sinus dari x per 1 tambah y. Nah itu. Ya, sebutkan kalkulat, hitunglah ya kan. Kalkulat do f per do x and do f per do y. Ayo. Gimana nih? Hati-hati ya. Jadi kalau fungsi f, y sama dengan sinus dari x per 1 tambah y, hati-hati ini. Berapakah do f per do x? Coba perhatiin ini sudutnya yang bentuk U per V ya. Halo? Sudah pada besar. Kalau fungsi f do f per do x adalah sin ini. Nah, dengan sin apa? Cos kan? Kosinus ya. Kosinus kan rumusnya cos U itu enggak? Dikali U aksen itu enggak? U aksen. Tapi U aksennya ada apa? X ya. Jadi U aksen. Jadi X per 1 tambah Y aksen. Kan gitu. Atau kalau mau lebih enggak pakai aksen boleh juga ditulisnya gini. Diturunkan terhadap X. Berarti do per do X dari X per 1 tambah Y. Artinya jelas terhadap X dia turunkan. Ini kan terhadap X. Ini terhadap X juga. Nah, jadi hasilnya apa? Kosinus X tambah per 1 tambah Y ini sudah tidak bisa diganggu ya. Nah ini ya tadi nih. Diturunkan terhadap X. Coba di stabilo itu. X turunannya berapa? Iya.
Per 1 tambah Y kan pengali kan? Iya kan jadi 0. Hati-hati. Kali atau bagi ikut serta saja dia. Jadi berarti ya ikut serta. Ini kan artinya sama. 1/1 tambah Y kali turunan X adalah 1. Itu artinya. Itu dianggap konstanta 1/1 tambah Y. Sehingga ini hasilnya berapa? 1/1 tambah Y dikali kosinus X per 1 tambah Y. Ya. Paham itu? Halo? Ya. Kita buktikan, benarkah dengan bantuan komputer? Kita lihat. Kita coba. Samakah? Nah. Sorry. Belum. Tadi turunan parsial ya. Do per do X nih. Ini do. Hapusilah nih ya. Terus do per do X. Do per do X. Nah, dari apa? Kita salin. Sinus. Sin. Lalu sin. Sin. Dari kurung buka. Ya kan itu nak. Untuk par ya. U per V. Nah, itu. X per 1 tambah Y. 1 tambah Y. Jadi kalau Anda punya ini, tiap Anda kerjakan dicek. Betul nggak jawabannya? Nah, kalau 1 tambah Y sama dengan. Nah, saya coba. Benarkah berdoa X? Nah, coba deh. Hasilnya apa tuh? Cos X per 1 tambah Y per 1 tambah Y. Sama kan? Kalau dia per ini, ganti Y. Nih. Tinggal ganti Y. Ini per 2Y ini. Per 2Y-nya berapa? Kita lihat. Nah, hasilnya itu ada min X cos F per 1 tambah Y. Nah, betul nggak gitu? Kita lihat sini. Saya belum selesaikan ya. Oke, kita kerjakan. Jadi kalau fungsi X, Y adalah sinus dari X per 1 tambah Y, maka turunan F do F per do Y adalah turunan sin apa sih? Cos U. Enak. U aksen itu do per do Y dari X per 1 tambah Y. Hati-hati. Yang diturunkan terhadap Y. Berarti ini sebaiknya bisa U per V, bisa agak bukan. 1 tambah Y ini naik ke atas. Boleh enggak? Boleh enggak ditulis gini? Kosinus dari X per 1 tambah Y ini tetap. Do per do Y. Ini adalah X dikali 1 tambah Y pangkat min 1. Sama enggak? Sama kan? 1 tambah Y pangkat min 1 kan? Nah. Ingat, ini saya turunkan terhadap Y. Terhadap Y ya. Nah, jadi berarti kosinus dari X per 1 tambah Y adalah X adalah konstanta pengali. Ikut aja pengali X itu. Terus ini U pangkat min 1. Ini bentuknya adalah, yang ini bentuknya adalah U pangkat N. U pangkat N rumus apa? N. N-nya min 1 kali U pangkat N plus 1. N min 1 kurang 1. Enak. Kali U aksen. 1 tambah Y turunkan 1 enggak? Ya, 1 turunkan 0. 1 turunkan 0. Dan Y turunkan 1. Itu enggak? 0 tambah 1. Hasilnya apa? Kosinus X per 1 X tambah Y. Ini menjadi apa? X. Ini X 1 min 1. Jadi min X per apa nih? 1 tambah Y pangkat min 2. Turun ke bawah. 1 tambah Y pangkat 2 enggak? Ya. Ya, ini boleh Anda tulis X kali min ya. Min X kali kosinus
X per 1 tambah Y per semuanya apa? 1 tambah Y pangkat 2. Sama nggak? Kita lihat yang tadi kita cari. Ini sama. Min ada X kali cos per 1 tambah Y pangkat 2. Sama. Jadi harus cocokkan ya. Ilmunya itu. Oke. Nah, seperti itu ya. Ini kita save dulu. Kita absen dulu ya. Lupa. Ya, belum selesai ya. Kita absen dulu sebentar. 14 ya. Kehadiran masih ada ya. Felicia, Angelica, enggak. Hah? Ampun, lupa terus nih. Aduh, Ivana, Rubeta, sama apa? Oke, Jason, Ya, Pak. kasih program nih. Bosan. Venus Access Connection File. Zeslin, Ini yang tadi. oh yang izin, lomba ya. Manggil juga. Mario ya sama. Nggak ada izin sini masalahnya. Yang ada pocket atau ya pocket aja. Ryu, Nanda, apa? Nah ini sudah. Ada namanya season lock. Oke, kita lihat tadi bahannya. Nah, ini sudah terjawab tadi ya. Nah, sekarang ada ini. Oh, baru saya ternyata yang tadi yang itu sesudah ini yang agak apa diskriminan. Jadi kebalik ya. Jadi diskriminan ini. Jadi ini adalah higher derivatif. Kalau Z adalah fungsi dua variabel atau lebih, maka penulisan jika fx diturunkan terhadap x itu yang terusnya fx tadi. Halo? Bisa begini nulisnya ya. Fx diturun lagi ke x. Fx itu adalah apa? Do f per do x diturunkan terhadap x. Itu enggak? Jika do kali do kuadrat f, do x kali do x pangkat 2. Halo? Jelas enggak? Ya. Nah, kemudian ada lagi FY, FX diturunkan campuran terhadap Y. Hasilnya apa? X-nya ke bawah ya. FX diturunkan campurannya Y. Jadi apa? FXY. Sama dengan do F per do X diturunkan campuran terhadap Y. Hasilnya do kali do kuadrat F per do Y do X. Benar nggak? Sekarang ini lagi. FY diturunkan terhadap campuran. Boleh gak? Hasilnya apa? FYX. Enak. Berarti do F per do Y diturunkan campuran terhadap X. Sehingga hasilnya do kali do kuadrat F per
Do X do Y. Do X do Y sama nggak do Y do X? Do X kali do Y sama nggak do Y do X? A kali B sama nggak B kali A? Itu maksudnya. Ini nilainya sama ya. The same. Kemudian FYY. FYY. FY lagi berarti FYY. Adalah do F per do Y diturunkan terhadap Y. Hasilnya do pada F per do Y pangkat 2. Ya, ini higher derivatif. Nah, ini sebenarnya tadi udah saya kasih contoh sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Nah, contoh lagi boleh. Saya lihat dasarnya. Gimana? Nah, ini adalah find the second partial. The second partial tulisannya derivatif. Derivatif of two function, the multifunction S pangkat 3 tambah S kuadrat Y pangkat 3 kurang 2Y kuadrat. Ini menurut saya tadi beda ya. Nah, berarti ini seperti tadi juga kan? Enak. Dikerjakan seperti tadi juga. Kalau saya suka tuh buatnya ini simetris dibagi 2 aja. Jadi sini kita salin ya. Fungsi S, Y adalah X pangkat 3 tambah X kuadrat Y pangkat 3 kurang 2Y kuadrat. Fungsi S, Y adalah sama S pangkat 3 tambah X kuadrat Y pangkat 3 kurang 2Y kuadrat. Di sini Fx tuh. Atau do F per do X. Berapa tuh? Diturunkan terhadap X saja. Jadi turun terhadap Y saja. Ya kan? Berarti ini X berapa nih turunnya? X pangkat 3 turunan 3X pangkat 3 per 1. X pangkat 2. X kuadrat turunkan berapa? 2X. 2X kali Y pangkat 3 konstanta pengali. Nah ini konstan. Turunkan apa? 0. Jadi hasilnya 3X kuadrat ditambah 2X kali Y pangkat 3. Kemudian campuran. Enggak, masih. Fx berapa? Ini yang tadi apa? Di do kuadrat F per do X kuadrat. Berapa? Diturunkan. Turunkan lagi tanda X. Ada X-nya? Ada. Turunkan lagi. Berapa? 3 kali X kuadrat turunkan 2X. 2Y pangkat 3. X turunkan 1. Enak. Hasilnya 6X ditambah 2Y pangkat 3. Oke, ini juga campuran. Nah, campurannya. Kalau ada ini, hati-hati ya. Campuran Fxy adalah apa? Do kuadrat F per do X do Y. Enak. Do X. Ya, bisa do X seperti. Yang terakhir itu yang di depan ya, berarti ya. Ini ada do X, ini di depannya do Y. Jadi ini tanya sini ini yang Fx-nya. Do F per do X-nya kalau diturunkan antara Y, ini apa? Konstan. 3X kuadrat konstan enggak? Kita lihat gitu. Di belakangnya. Kita lihat ya. Kita salin ya. Fx-nya berapa? Kita salin bagi 2. Fx-nya berapa? Jadi Fx-nya adalah 3x kuadrat tambah 2xy pangkat 3. 3x kuadrat tambah 2 xy pangkat 2. Xy pangkat 3. Xy pangkat 3. Berarti sini
F XY. XY ya. Ini Oh ya, tadi XY. XY adalah apa tadi? Diturunkan terhadap Y. Ya, terhadap Y. Coba lingkari Y, kuningin. Ya. Mana? Berarti ini konstan. 0. 0. 2F konstanta pengali. Y pangkat 3 turunkan berapa? 3Y kuadrat enggak? N Y pangkat Iya. N min 1. Jadi hasilnya ini adalah 6XY kuadrat. Nah, di sini juga. Berapa FY? FY adalah do F per do Y. Diturunkan terhadap Y saja. S pangkat 3 turunkan 0. S kuadrat konstanta pengali. Y pangkat 3 turunkan 3Y pangkat 2. 2 kali Y kuadrat turunkan 2Y. Nah, jadi hasilnya 3X kuadrat Y kuadrat min 4Y. Nah, FYY. 2 kuadrat F per 2Y pangkat 2 kan. Turunkan lagi, tak ada Y. Ada enggak Y? Ada. Nah, berapa ada? 3X kuadrat konstanta pengali ikut sebagai pengali saja. Y kuadrat turunkan 2Y. 4 kali Y turunkan 1. Hasilnya 6X kuadrat Y min 4. Nah, ini tersalin ya. FY adalah apa? FY adalah 3X kuadrat Y kuadrat. 3X kuadrat Y kuadrat min 4Y. Halo? Cocok? 3X kuadrat Y. Nah, diturunkan terhadap campuran. Jadi FYX. Ya, diturunkan terhadap Y lagi. Ada Y? Ada. Terhadap sorry, terhadap X ya. Ini terhadap X ya. Saya salah. Terhadap X. Jadi coba X ada 1 ini. Berapa? Berarti 3Y kuadrat konstan, Y kuadrat turunkan 2X. Ini konstan 0. Hasilnya adalah 6XY kuadrat. Sama kan? Sama kan? Sama enggak? Campurnya sama. Jadi FYX, YX. Kok bingung ada? Hah? Jelas. Nah, baru ada pertanyaan apa lagi? Selanjutnya diskriminan mungkin. Hah? Ya. Oh, enggak, cuma minta itu aja. Nah, mungkin ada yang disuruh lagi mungkin ya. Waktunya mungkin tidak cukup ya. Udah lah. Minggu depan kita lanjutkan yang contoh yang lebih rumit sedikit. Hah? Oh, kita tes ke si pertama, si keduanya kan, si ketiga kan. Si keempatnya kita tidak tes sepanjang waktu itu, enggak. 100 menit. 100 menit. 100. Anda tahu di Kemanggis saya tidak pernah 120 menit. Selalu 100 menit. Dulu saya bikin 120 menit, tapi saya tidak tahu hasilnya. Oke. Baik. Sudah jelas sampai sini? Kan tidak sulit kan? Nah, ini yang ada itu secara ekstrim apa? Secara ekstrim adalah Fx sama dengan 0, Fy sama dengan 0 kan? Jadinya tidak sampai agak ekstrim ini cuma cari tunang parsial aja. Dan yang high derivatif. Higher derivatif itu artinya turunan parsial yang tingkat tinggi. Ya. Tingkat tinggi kan Fx, Fyy kan pangkat 2 ya. Hah? Tinggi. Mau tinggi lagi turunkan terus saya naik lagi. Jadi misalnya Fx kan Fx ini ada nih. Cuma waktunya ini saya kasih tunjuk Anda nih. Kok nak keluar?
Loh, saya pencet gitu. Nah ini Anda lihat nih. Ini 3 nih. Y, ada Y. Misalnya sini ada nggak Y? Ada kan? Jadi minus 9 sin U sebenarnya cos U kali U aksen, tapi U aksennya tak ada Y. Tentu ke Y. Kan? Ini tak ada Y. Ini tak ada Z. Ini turun lagi asli, ini turun lagi tak ada Z. Ada Z-nya? Ada. Tapi ada, kalau nggak ada nol. Ya ini yang tingkat tinggi ada tingkat. Ini juga 3. Ada apa? 4 nih. 4 kali itu. Y, Z. Ya, terakhir nyambung tuh ya tambah. Jadi kan dari itu itu Y, itu Y, Z. Kalau ada lagi W. Kalau ada lagi. Ya, ini pasti dasar itu sama, cuma fungsinya kan ini dari banyak. Turunannya sudah berapa kali? 4 kan? X 2 kali, Y sekali, Z sekali. Ya, paham kan? Dan ini minggu depan kan penulisan sekarang waktu dia juga nanti dan ya. Oke, ini saya copy. Ya, oh ya UTSM minggu depan saya tahu teman Anda ya. Sampai yang pelatihan kita terakhir. Wah, sampai latihan. Latihan ini kan kita udah bahas kan yang 4 soal ya. Yang kita kerjain itu loh. Yang Anda maju, tinggal tuh. Ini maju, ya kan? Iya, muka saya kelihatan jelas itu. Iya. Ya. Ya, aku tanya loh, kok sekarang ngajar ya? Iya, iya, itu ya itu ya, ya itu. Kali ini kalau di UAS 1 lembar ke atas 4, tapi sekali ini ya open ya betul. 4 bolak-balik, ya 2 halaman. Kalau yang sekarang nih, Nyatanya pakai tag, boleh pak pakai tag? apa ya? Kertasnya saya minta dari sekretariat. Enggak, untuk UTS kan kita kan UTS open book pak. UTS itu aku pakai tag boleh pak? Pakai apa? Pakai tablet, karena Iya, kita iya. bisa. Ya sekarang ini, tapi UAS nggak bisa enggak loh. Iya. UAS kertas nih. Enggak, jangan pola tablet. Kalau nggak boleh. Enggak lah, kan ada pesan. Orang enggak ada pesan kok. Oke. Oke, sudah selesai. Arigato. Yes. Sayonara. Sayonara. Sudah sayonara, goodbye. Di Jepang, Inggris. Yang biasa saya goodbye. Kabar itu tadi kan. Sampai jumpa. Zaijian, kembali bahasa Mandarin. Yes. Zaijian. Ya, silakan. Yes, thank you. Arigato. Masih ada prep. Bye. Oh,
Mana kemarin